warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Alhamdulillah dengan rahmat Allah. Wabil khusus saya dengan jamaah Masjid Al-Falah pasca Ramadan baru kali ini kita bertemu. Allah masya Allah, jadwal saya sangat berdekatan dengan Idul Fitri. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia ini apalagi sudah Allah turunkan hujan yang hakikatnya hujan rahmat dan karunia Allah. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi istiqomah untuk terus menjalankan syariat Allah dan di atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga di akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bahasan kita malam hari ini sudah masuk di hadis yang ke-68. Versi saya ini bahasan hadis ngeri-ngeri sedap. Kalau bahasa Medan ngeri-ngeri sedap. Ya. Karena ada 3 golongan kata Rasulullah SAW. Golongan ini nanti di hari kiamat la yanzurullah ilaihi, Allah tidak akan melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan mereka juga tidak akan disucikan. Artinya mereka akan diazab. Walahum adzabun alim, bahkan dijelaskan di hadis ini mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Kita dengarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang mana Allah tidak akan melihat kepada 3 golongan ini pada hari kiamat. Wa yuzakkihim, mereka tidak akan disucikan. Artinya apa? Dosa-dosa mereka mendapatkan azab di sisi Allah dengan azab yang sangat pedih. Walahum adzabun alim, bahkan ditegaskan lagi mereka mendapatkan azab dari Allah yang sangat pedih. Siapa mereka? Rajulun kana lahu fadlun ma'in bil tariq, sosok orang yang memiliki kelebihan dari air. Ketika dia safar maupun dia mungkin sejak dari rumahnya sudah membawa air dan kebutuhannya sudah tercukupi, Allah ada di antara orang yang sedang safar bersama dia atau orang-orang yang ditemukan di jalan, mereka sangat membutuhkan air, sedangkan orang ini tidak berbagi. Ini adalah golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Padahal nilai-nilai Islam di antaranya kita diajarkan harus memiliki kesolehan sosial, harus memiliki empati. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang Allah gambarkan dan hadis Rasulnya Muhammad SAW. Kita tidak cukup berhadapan dengan Allah dengan kesolehan ini. Islam tidak mengajarkan pemeluk dan umatnya menjadi sosok manusia yang anani, yang ego. Bisa kita lihat di antaranya, innamal mu'minuna ikhwah, hakikatnya orang beriman itu bersaudara. Kemudian Allah tegaskan lagi bagaimana persaudaraan sesungguhnya. Kita harus memiliki kesolehan sosial, peka terhadap sesama. Ya, surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan mencapai derajat terbaik kata Allah sebelum menginfakkan dari harta yang paling kita cintai. Memang berbagi itu jangan sampai menzalimi diri sendiri. Filosofi kita berbagi kepada sesama ketika kebutuhan primer kita sudah tercukup.
Makanya menafkahi orang tua hakikatnya secara hukum syar'i bukan kewajiban anak. Karena kewajiban yang memberi nafkah kepada orang tua kita adalah kewajiban Allah sebagai makhluk. Apalagi Allah sudah berjanji dan bersumpah. Di antara dalam surat Hud surat 11 ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Semua makhluk ciptaan Allah sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surat Al-Ankabut surah 29 ayat 17, "Wa ka'in min dabbatin la tahmilu rizqa Allah yarzuqu wa iyyakum." Betapa banyak makhluk ciptaanku kata Allah tidak mampu mendatangkan rezeki untuk dirinya. Aku yang menjamin rezeki untuknya. Aku datangkan rezeki untuk. Maka filosofi membantu orang tua kepada kita yang sudah berkeluarga, ketika kewajiban kita menafkahi anak istri kita sudah tercukupi kebutuhan primer, kelebihannya baru kita tunaikan. Khususnya orang tua yang membutuhkan. Kalau orang tua lebih kaya dari anaknya nggak perlu. Itu kaidah hukumnya dulu dipaham. Ya, hakikatnya. Nah kita kembali. Jadi sosok manusia yang nggak akan disapa, nggak akan dilihat oleh Allah yang basir. Ya hanya mementingkan dirinya sendiri. Makanya Allah ingatkan kembali dalam surah Al-Baqarah di ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir." Panjang itu ayat. Intinya tidak cukup kesolehan kita di hadapan Allah hanya rajin ibadah. Kita benar-benar untuk kesolehan individu kita paling hebat, tapi kita tidak memiliki kesolehan sosial. Ini tidak menjadi manusia terbaik. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis Bukhari yang lain, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang karena ada syaratnya. Kalau kita menerjemahkan literal, tidak beriman seseorang. Tapi ternyata disyaratkan tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya kita diperintahkan untuk apa? Selalu memberi. Makanya dalam surah Abu Daud ada 3 golongan manusia yang memiliki 3 sifat. Surga rindu dengan 3 golongan ini. Siapa di antaranya? Tu'ati amman haramaka. Engkau selalu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Jadi maknanya apa? Islam tidak pernah mengajarkan kita take and give, tapi Islam mengajarkan kita give, berilah. Adapun kita hanya mengharapkan balasan dari Allah, bukan dari makhluk. Karena siapapun berbuat baik mengharapkan balasan dari makhluk, aku yakin kecewa. Saya berani bersumpah atas nama Allah, wallahi, siapapun yang berbuat baik, diniatkan kebaikannya untuk mendapatkan balasan dari makhluk, wallahi saya yakin orang itu akan kecewa. Makanya berbuat baiklah karena Allah. Karena Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Bahkan ketika kita berbuat zalim pada Allah, tidak serta-merta Allah menghukum kita. Bahkan ada kaidah dalam syariat itu namanya istidraj. Apa arti istidraj? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Lihat pernyataan Allah dan surat Al-An'am surat ke-6 ayat 44. Ketika manusia melupakan aku, kata Allah. Ketika manusia jauh dari syariat dan rule of game yang aku perintahkan, yang aku turunkan kepada kehidupan mereka, mereka jauh dari petunjukku. Apa jadi Allah? Kubukakan pintu kesenangan dari berbagai penjuru. Itulah namanya istidraj. Hati-hati kita dengan filosofi istidraj dalam hidup. Bagaimana kita mudah memahami makna istidraj? Ketika kita jauh dengan Allah, justru dibuat senang, ini istidraj. Tapi ketika kita dekat dengan Allah dibuat senang, ini namanya apa? Rahmat dan ridha Allah, barokah. Jadi ada perbedaan. Makanya Allah jelaskan orang yang istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu. Siapa yang enggak senang? Ketika kita jauh dengan Allah, justru proyek kita banyak.
kehidupan dunia kita dimudahkan oleh Allah. Jarang itu pengajian tapi kehidupan mudah. Makanya Allah katakan hatta idza fadu bima utu, sehingga ketika mereka bergembira, senang dengan kenikmatan yang aku beri pada mereka, jauh denganku, tidak dekat denganku, akhadnahum baghtatan fahum mublisun fa idahum mublisun, aku ambil kesenangan mereka serta merta dan mereka terdiam berputus asa. Banyak tadinya orang hebat sekarang dihinakan. Apalagi Allah sudah jelaskan qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tajil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah mudah membolak-balikkan kehidupan manusia. Sangat mudah. Apalagi Allah jelaskan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Yang namanya kehidupan manusia itu, roda kehidupan kita tuh berputar seperti pedang, kadang di atas, kadang di bawah. Ada bani amrin mukmin, sampai-sampai Rasulullah SAW menjelaskan, sungguh indah, sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Inna amrul khair, karena seluruh urusan orang beriman pasti baik. Idza asabat syarr asarra syakara fa kana khairan lah. Kalau diuji dengan kenikmatan, kesuksesan, dia pandai bersyukur, itu baik untuk orang beriman. Fa idza asabaru ad-dharra sabara wa kana khairan lah. Kalau diuji dengan kesulitan hidup, persoalan hidup, dia bersabar, dan itu baik untuk orang beriman. Karena hakikatnya ujian itu bukan hanya musibah, bukan hanya kesulitan hidup, bukan hanya penyakit, sehat itu juga ujian, kesuksesan juga ujian. Bahkan kata ulama, Ibnu Qayyim mengatakan, mana lebih berat, menghadapi ujian kesuksesan atau ujian kesulitan hidup? Mana lebih berat? Jawaban beliau, ujian kesuksesan hidup lebih berat. Karena kalau kesulitan hidup banyak orang sabar, makin menderita, makin cepat mati biasanya, musuh lapar, kalau sakit nggak punya uang. Kalau dia sabar, siapa duluan masuk surga? Orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang paling bersyukur? Orang miskin yang sabar. Karena orang kaya itu auditnya, hisabnya panjang. Maka kita mengenal kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tentang kurma busuk, masih ingat ya? Karena dijelaskan penghuni surga terbanyak siapa? Orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Tapi ketika Syekhul Islam bin Taimiyah ditanya, siapa lebih utama, orang miskin yang sabar atau orang kaya pada bersyukur? Jawaban beliau, siapa yang paling bertakwa. Jadi kalau bapak-bapak jadi orang kaya, memiliki ketakwaan, itu lebih utama. Tapi kalau si miskin sabar dan dia bertakwa, lebih duluan dia. Karena pertanyaannya, auditnya, hisabnya dia sedikit dibanding orang-orang kaya, ya, karena hisabnya kan banyak. Sehingga kita mengenal Abdurrahman ingin jadi orang miskin lewat apa? Kisah kurma busuk. Masih ingat ya kisah ini ya, cerita ini. Tapi setelah hikmahnya yang membuat kita kaya dan yang membuat kita cukup, saya ulangi ya, lawan kaya dalam terminologi Islam, istilah syariatnya Allah jelaskan dalam surah An-Najm. Jadi anak-anak ingat ya, kalau gurunya nanya lawan kaya atau bukan, miskin. Lawan kaya itu cukup. Buka surah An-Najm, surat 53 ayat 48. Berarti menunjukkan apa? Innahu wa aghna wa aqna. Sesungguhnya dia Allah memberi kamu kekayaan dan kecukupan. Maknanya berarti miskin itu takdir atau pilihan orang. Karena takdir itu cukup. Ketetapan Allah kita diberi kecukupan. Apa buktinya orang gila nggak punya program kayak kita, akalnya nggak sehat, gimana punya program kayak kita? Pernah dengar orang gila terpapar COVID? Klaster orang gila terpapar COVID, pernah dengar? Apakah orang gila pakai prokes 5M? Makannya di tong sampah, boro-boro cuci tangan. Ini kita seolah dihilangkan nilai-nilai. Musalaman aja pakai gini. 3 Jumat yang lalu saya khotib di Menko Polhukam. Padahal ada Pak Mahfud di shot pertama. Saya khotib depan beliau, ya.
Apa sulitnya kita? Dan saya sindir dalam khutbah saya. Perintah syariat bersalaman, selama kita bersalaman, apa fadilahnya? Kufur dosa. Tapi bersalaman dengan yang dihalalkan syariat, yang bukan makruh pula kita salam pakai kelitik-kelitik. Ya Allah, kan ada itu. Ya teori itu. Udah bukan mahal, nggak halal pakai kelitik lagi. Berapa tuh dosanya? Dia nggak gugur dosa, ya tambah dosa. Ini tulus kita bersama karena Allah. Selama tangan ini belum berlepas, gugur dosa. Nggak kepikir. Terus apa manfaatnya begini? Kalau takut ada virusnya, itu tangan gitu aja. Dan hari ini kita lihat Piala Eropa, orang joget-joget. Mekah hari ini kosong. Sedih kita. Mereka nggak pakai masker. Mereka pertontonkan seolah tidak ada COVID dunia ini. Kita hari sampai detik ini, saya mengatakan sedih memang rasanya. Sulitnya kita rapat sholat. Ada berapa jamaah sampai WA saya, jamaah kita masih Al-Fawah. Saya jelaskan bahwa memang takut dibenarkan secara syariat. Tapi kalau kita nggak takut, rapatnya suatu kesempurnaannya sholat. Tapi itu pilihan. Fahadaina najdain. Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam riwayat Muslim, tidak mayoribuka ila mayoribuka, tinggalkan keraguan kepada yang tidak ragu. Al-yakin al-yuzal bisyak, ada kaidah sulfiki, keyakinan tidak bisa digabungkan oleh sebuah keraguan. Coba Bapak ke masjid yang arah ke Parung itu depan konvensi sebelum Telaga Kahuripan, itu kan ada masjid besar. Sejak awal pandemi kan nggak pernah jaga. Kita pakai masker ketahuan, apaan Bapak pakai masker? Dia baca hadis, bukankah sholat itu aja pakai baca hadis? Alhamdulillah, mereka mengatakan enggak ada, itu terpapar sejak awal pandemi sampai sekarang. Allahu a'lam. Apa yang terjadi dengan kita? Kalau bagi saya indikator paling mudah, Piala Eropa orang jingkrak-jingkrak, peluk-pelukan, nggak pakai masker. Kita mau ibadah asal rukun Islam, kesempurnaan kita, lihat ada program, tapi wallahu a'lam bishawab. Tapi travel menjamin, yaitu program haji VVIP, tapi mahal banget. Ini visanya tamu negara Saudi, bayarannya 24.000 US dollar, dirupiahkan hampir 350 juta. Kalau ada temannya tanggal 13 Juli, jangan bayar dulu kata si travel, Ustaz beritahu jamaah yang mau, kami urus dulu, keluar visa baru bayar. Kalau nggak usah, kan kita kayak gitu. Berarti ada jaminan. Nah, ikhwani wa akhwati fi rahimahumullah, kita kembali. Golongan yang akan dilihat disapa oleh Allah berkaitan dengan air. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan hadis Ahmad, jenis sedekah terbaik itu air. Investasi terbaik di hadapan Allah nggak akan putus sampai hari kiamat nanti dan sampai kita dihisab berkaitan dengan apa? Air. Man ajra nahran wa man gharqa wa man ajra nahran wa man hafra bi'ran. Ada 7 investasi terbaik berdasarkan hadis Ibnu Majah, dan ini kata Syekh Albani menunjukkannya hasan, berarti bisa kita amalkan. Di antaranya apa? Yang mengairi air, sawah. Berikutnya yang membangun sumur bor yang bermanfaat. Dan di hadis ini kita dapat sebuah pemberitahuan, orang yang pelit terhadap air akan disapa. Bahkan dalam hadis Ahmad dan Tirmidzi, salatatun al-muslimuna ishtaraka fi salatah. Orang muslim itu dia bersyarikat, berkongsi pada 3 hal. Fil kalam, pertama kita berkongsi berkaitan dengan rumput, al-kalam. Yang kedua berkaitan al-ma, air. Dan yang ketiga berkaitan dengan an-nar, api. Jadi 3 hal ini, 3 item ini, 3 jenis ini kita diperintahkan berkongsi, bukan memonopoli. Hakikatnya demikian. Hanya saja ada kaidah. Kalau orang yang pertama menemukan sumber air, dia berhak, dia duluan yang menikmati.
Nggak boleh orang lain mendahului dia karena dia dulu yang menemukan. Kalau dia bawa bekal air berarti yang dua minum siapa yang bawa bekal. Tapi jangan tamak. Sebenarnya cukup cuma 2 teguk, 5 teguk gara-gara tamak daripada kasih saudara mengaku minum semua. Ada orang yang ini termasuk golongan apa? Yang tidak akan disapa dia. Bisa dipahami? Justru harusnya bersyukur kita kalau banyak orang ambil air ke rumah kita. Harusnya kalau memang merasa sumur kita ternyata qadarullah masya Allah sumbernya sangat bagus, di musim kemarau tidak pernah kering, buat keran air di depan rumah biar orang antar. Paling rusak sanggup jebol karena itu udah tinggal perbaiki aja berapa. Ingat, investasi akan terputus di antara berkaitan air. Masih ingat sumber Utsman bin Affan? Masih ingat nggak kisah sumber Utsman bin Affan? Nggak kepingin kita punya sumber kayak Utsman bin Affan. Pada sahabat dijamin surga, radhiyallahu anhu, Allah ridha pada Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain. Tapi Utsman bin Affan mendengar sabda Rasulullah SAW, ada 7 investasi yang akan pernah putus di antara yang berkaitan dengan sumur. Maka kita dengar bagaimana hebatnya diplomasi Utsman bin Affan sehingga bisa menguasai sumber yang tadi yang pemiliknya orang Yahudi. Masih ingat kisah itu kan? Hati-hati dengan air. Karena golongan yang akan dilihat disapa bahkan walau ma'adzabun alim, mereka mendapatkan siksa yang sangat berat dan pedih, yaitu berkaitan orang yang pelit berkaitan dengan air. Kita lanjutkan karena waktu ya. Berikutnya tamna'u min ib'ada wa rajulun ba'i'un imamahu la yubayi'u illa dunia. Sosok orang yang berbaiat kepada pemimpin, tapi dia berbaiat mengaku setia pada pemimpin itu berkaitan dunia. Bahkan dijelaskan oleh Rasulullah SAW apa yang dimaksud dengan dunia. Fa'in a'ta'u minha radiyah. Kalau pemimpin yang dia setia mengaku setia, bahkan ada dia tuh ada sosok orang putu loncat. Begitu masuk dalam kepemimpinan rezim ini, saya ini abdi si fulan. Sorban boleh tebal, tapi bahasanya saya mengabdi pada si fulan. Syirik nggak itu? Dia ridho berkaitan kepemimpinan orang tersebut karena diberi jabatan. Bagaimana sosok yang tadinya ulama mengharamkan, masih ada jejak rekam digitalnya. Saya haramkan penggunaan dana haji untuk grassroots, tapi beberapa jabatan yang lain dengan alasan darurat. Darurat dari mana? Ini hadis ngeri sekali. Khususnya kalau menjelang pileg, pilpres, pilkada di sama. Maka pernah dengar ada orang ngalah untuk mendapatkan suara dari konstituen, dia berusaha mencari, sehingga saya dengar orang ini memberi karpet emas di pos-pos siskabel dikasih TV. Kalau Allah yang terpilih, apa yang terjadi? Karpet yang tarik balik. Ya, semua pemberi ditarik balik. Jadi niatnya bukan karena Allah, di dunia.